Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera untuk kita sekalian, warga 11 MIPA 2 yang membanggakan. Pada kegiatan pembelajaran 3 ini yang dikemas dalam konten video, kita akan mengambil tema persamaan garis singgung pada lingkaran. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini bisa para siswa simak juga di sini ya. Setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan para siswa dapat menentukan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui suatu titik pada lingkaran, kemudian persamaan garis singgung lingkaran dengan gradien yang ditentukan, dan persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik di luar lingkaran. Baik, kita simak uraian materinya di sini ya. Ada persamaan garis singgung yang melalui sebuah titik pada lingkaran. Namun sebelum lebih jauh ya, perlu diingatkan kembali tentang pengertian garis singgung lingkaran gitu ya. Di awal-awal pertemuan kita ketika tatap muka terbatas ya, sebelum daring seperti ini, kita sempat ya sedikit membahas tentang garis singgung lingkaran, yang mana garis singgung lingkaran itu merupakan garis lurus yang memotong salah satu titik pada lingkaran dan tegak lurus dengan jari-jarinya. Bisa disimak juga oleh para siswa di sini, ada ilustrasi sebuah lingkaran yang berpusat di titik asal. Kemudian ada garis lurus ini ya, memotong salah satu titik pada lingkaran ini. Dan dia itu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran ini, sehingga boleh dikatakan kalau garis lurus ini merupakan garis singgung lingkaran. Misalkan titik P, koordinatnya ini, terletak pada lingkaran yang berpusat di titik asal dan berjari-jari R. Kemudian akan dibuat suatu garis singgung yang melalui titik P seperti ilustrasi ini. Nah, persamaan umum dari garis singgung tersebut itu ya merupakan persamaan umum daripada persamaan garis lurus ya. Berbicara garis lurus, tentu saja para siswa sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 8 ya. Tolong catatannya barangkali masih ada, itu silakan dibuka-buka kembali ya. Catatan matematika waktu kelas 8 ya. Yaitu ini ya. Kemudian gradien garis yang menghubungkan titik asal dengan titik P itu adalah ini. Ya, disimak saja. Baik, kita lanjutkan. Nah, garis singgung lingkaran dan garis jari-jari lingkaran atau garis OP lah, ruas garisnya itu dia saling tegak lurus, sehingga gradien gradien garis singgung dikalikan dengan gradien garis OP itu sama dengan negatif 1. Dan waktu itu juga pernah Bapak jelaskan mengapa kalau dua buah garis lurus yang tegak lurus itu gradiennya seperti ini, terus dari mana asalnya kalau dua buah garis lurus yang sejajar gradiennya tentu sama begitu. Baik, karena ini ya, perkalian ini, sehingga kita modifikasi perkaliannya bahwa gradien garis singgungnya adalah negatif 1 dibagi gradien garis OP atau garis yang tegak lurusnya ya. Nah, ini bisa disimak aja oleh para siswa ya. Sehingga dengan demikian gradien M ini disubstitusikan ke persamaan persamaan umum garis singgung ini, maka akan diperoleh ini ya. Prosesnya selanjutnya sehingga didapatkan persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di titik asal adalah seperti ini. X1X tambah Y1Y sama dengan R pangkat 2. X1 itu dari mana? Ya, X1 itu dari ini, koordinat titik P.
absisnya adalah X1, sementara ordinatnya titik P itu adalah Y1 ya. Sehingga disubstitusikan ke persamaan lingkarannya ini menjadi X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan R pangkat 2. Nah ini, jadi persamaan garis singgung yang melalui titik P yang koordinatnya ini pada lingkaran ini adalah itu. Ya. Selanjutnya, nah dengan cara penurunan yang sama katanya, persamaan garis singgung yang melalui titik singgung P ya, yang terletak pada lingkaran adalah ini. Jadi kalau ini adalah bentuk umum lingkaran yang pusatnya belum tentu di titik asal ya. Karena X min A pangkatkan 2 tambah Y min B pangkatkan 2 sama dengan jari-jari kuadrat. Sehingga bisa dikatakan ini di X1 min A kali X min A tambah Y1 min B tambah Y min B itu sama dengan jari-jari kuadrat. Kemudian ini bentuk yang umum ya. Kalau ini bentuk baku, ini bentuk umum. Sehingga tinggal ganti saja X kuadrat menjadi X1X tambah Y kuadrat menjadi Y1Y ditambah AX itu menjadi A per 2 kali ini X1 tambah X tambah BY menjadi B per 2 kali dalam kurung Y1 plus Y tambah C nya tetap sama dengan 0. Itu dalam bentuk umum. Oke, kita lanjutkan. Ada contoh soal seperti ini. Namun sebelum ke pembahasan, silakan di pause saja dulu videonya ya untuk kalian mencoba mengotret sendiri ya, atau ya mengkopeh sendiri di secari kertas minimal atau di buku juga boleh gitu. Contoh 1 ini, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik P yang koordinatnya 8,-6 pada lingkaran ini ya. Pangkat 2 tambah Y pangkat 2 sama dengan 100. Ya, silakan di pause dulu. Ya, barangkali sudah, kita langsung aja beranjak pada pembahasannya. Langkah awal kita periksa dahulu apakah titik P ini terletak pada lingkaran atau tidak kan gitu. Oke, kita periksa ya. Substitusikan X-nya 8, Y-nya negatif 6 ke persamaan lingkaran ini. 8 kuadrat ditambah negatif 6 dikuadratkan, apakah sama dengan 100 atau tidak sama dengan 100 gitu ya. 8 pangkat 2 kita punya 64 dan negatif 6 dikuadratkan kita dapat 36. Kalau dijumlahkan semuanya menjadi 100. Karena hasilnya sama dengan 100, maka titik P ini terletak pada lingkaran dan dia merupakan titik singgung. Baru kalau sudah itu kita menentukan persamaan garis singgung yang melalui titik P tadi, karena sudah diketahui dia itu terletak pada lingkaran. Jadi gunakan saja formulanya ini, X1 kali X tambah Y1 kali Y sama dengan 100. Sehingga X1 nya itu 8, Y1 nya negatif 6, maka didapati ini 8X dikurangi 6Y sama dengan 100. Ini bisa disederhanakan para siswa ya. Semuanya kelipatan 2, kita bagi aja 2 masing-masing. 8X bagi 2 di 4X, min 6Y bagi 2 itu min 3Y, 100 bagi 2 50. Sehingga persamaan garis singgungnya itu bisa 4X min 3Y sama dengan 50, atau secara implisitnya ini 50-nya pindahkan ruasnya menjadi 4X min 3Y min 50 sama dengan 0. Biarkan di ruas kanan itu sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgungnya yang melalui titik P ini pada lingkaran ini adalah itu. Jelas ya para siswa ya. Kita beranjak pada contoh yang kedua. Nah ini, tentukan persamaan garis singgung yang melalui titik Q yang koordinatnya 10,9 pada lingkaran ini. X plus 2 dikuadratkan tambah Y min 4 dikuadratkan pada 169. Silakan di pause dulu videonya untuk mencoba di kertas. Ya, barangkali sudah, kita langsung beranjak pada pembahasannya.
Jadi langkah awalnya sama seperti tadi ya. Kita periksa dahulu apakah titiknya itu merupakan titik singgung atau terletak pada lingkaran atau tidak. Kalau tidak kan maka kita tidak bisa menentukan persamaan garis singgungnya ya. Karena terkait definisi tadi. Kita periksa titik Q 10,9 berarti X-nya 10, Y-nya kita ganti dengan 9 sehingga didapati 10 tambah 2 dikuadratkan ditambah berapa? 9 dikurang 4 lalu dikuadratkan. Itu bagaimana? Apakah sama dengan 169 atau tidak sama gitu. Makanya di sini tanda tanya simbolnya. 10 tambah 2 ya 12 dikuadratkan kita punya 144. 9 kurangi 4 itu 5 dikuadratkan kita punya 25. Kita jumlahkan 144 ditambah dengan 25 itu sama dengan 169. Berarti benar ya. Maka titik Q ini yang 10,9 itu terletak pada lingkaran dan merupakan titik singgungnya. Titik singgung lingkaran. Nah, kalau sudah terbukti dia itu merupakan titik pada lingkaran, selanjutnya persamaan garis singgung yang melalui titik Q pada lingkaran ini dapat ditentukan dengan formula ini. X1 kita ganti dengan 10, Y1 ganti dengan 9, sehingga 10 tambah 2 dikali ini tambah 9 kurangi 4 dikali ini sama dengan ini. 12 kali ini tambah 5 kali itu sama dengan ini. Kita distributifkan di 12X tambah ini 12 kali 24 tambah 5 kali 5Y tambah 5 kali min 4 min 20 sama dengan ini. Sehingga dapatkan 12X tambah 5Y 24 tambah 20 dikurangi 20 berarti 4 sama dengan 169. Atau bisa diubah ke dalam bentuk persamaan implisit ya, atau bentuk umumnya di 12X tambah 5Y min 165 sama dengan 0 gitu. Jadi biarkan di ruas kanannya itu sama dengan 0. Oke, gimana para siswa, bisa dipahami? Ya, mudah-mudahan ya bisa dipahami dan dimengerti. Berikutnya, kesimpulannya seperti ini. Ada contoh 3. Sebelum ke jawaban atau pembahasan, silakan di pause dulu videonya ya untuk mencoba secara mandiri gitu. Ya silakan. Ya barangkali sudah, kita scroll aja ke pembahasannya para siswa. Sama yang periksa dahulu titik R apakah pada lingkaran atau tidak kan. Sehingga ini ya R koordinatnya 7,2 min 2 berarti X-nya 7 dan Y-nya min 2 di sini. Masukkan aja. Nah, ini lingkarannya udah berbentuk umum ya, bentuk umum karena ini ruas kanannya sama dengan 0. 7 kuadrat kita punya 49 tambah min 2 kuadrat itu 4 dikurang 8 kali 7 min 56 tambah 12 kali min 2 min 24 ditambah 27. Apakah benar sama dengan 0 atau tidak? Dijumlahkan ini berapa? 53 dikurang 56 berarti min 3. Min 3 dikurang 24 berarti min 27. Min 27 tambah 27 tepat sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 0. Berarti benar ya. Bahwa titik R ini, titik R 7, min 2 itu terletak pada lingkaran dan merupakan titik singgung. Jadi, sehingga persamaan garis singgung yang melalui titik R 7, min 2 pada lingkaran ini dapat ditentukan dari rumus ini. Yang tadi. Kita substitusi X1 sebagai 7 dan Y1-nya sama dengan min 2. Terus diproses sehingga didapatkan ini. Persamaan garis singgungnya adalah 3X plus 4Y min 13 sama dengan 0. Oke. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, silakan aja berikan pertanyaan di kolom komentar ya para siswa. Telah beranjak pada sub yang kedua, itu persamaan garis singgung lingkaran yang gradiennya telah diketahui. Ya, seperti apa uraiannya? Nah, ini. Jadi ini mah sudah tidak melibatkan lagi persamaan garis yang dibentuk oleh jari-jarinya atau yang tegak lurus dengan garis singgungnya ya, tapi gradiennya sudah diketahui gitu.
Di sini keterangannya kalau sebuah garis yang punya gradien M disimbolkan M kecil dan melalui titik 0,C. Ya, 0,C berarti absisnya 0, sementara ordinatnya itu bilangan real ya, sembarang bilangan real C gitu. Berarti itu merupakan titik potong dengan sumbu Y ya, itu. Kelihatan di si gambar juga di sini. Dia melalui titik 0,C atau memotong titik potong terhadap sumbu Y di sini. Dinyatakan dengan ini. Y sama dengan MX tambah C. Jika garis tersebut menyinggung lingkaran ini, ya, lingkaran yang berpusat titik asal gitu, maka persamaan garis singgung lingkaran tersebut dapat diperoleh dengan langkah-langkah. Kita lihat langkah-langkahnya. Nah ini, substitusikan Y sama dengan M X tambah C tadi ya ke dalam persamaan lingkaran ini. Ketika mengubah Y aja gitu, Y-nya menjadi ini ya. Terus diproses ya, ininya dikuadratkan sehingga diperoleh ini. Kemudian apa ya? Oke, ubah ini ruas kanannya pindahkan ke ruas kiri sehingga biarkan ruas kanan sama dengan 0. Sehingga ini kan E kuadrat itu 1 E kuadrat ditambah M kuadrat E kuadrat, berarti kalau didistributifkan ini menjadi 1 plus M kuadrat dalam kurung X kuadrat tambah ini mah tetap ya 2M kali C X tambah C kuadrat min R kuadrat sama dengan 0 gitu. Oke. Garis menyinggung lingkaran atau memotong lingkaran pada satu titik jika nilai diskriminan persamaan kuadrat yang tadi ya, itu sama dengan 0 ya. Jadi mana tadi? Nah, kalau ini persamaan kuadrat yang ini itu mikir di apa? Diskriminan sama dengan 0 sehingga oke. Ini ya, B-nya kan B kuadrat min 4AC itu sama dengan 0. B-nya 2M kali C, A-nya 1 tambah M pangkat 2 tadi ya, dan C-nya itu C kuadrat min R kuadrat. Terus diperoleh sehingga didapati ini ya, 4C kuadrat sama dengan 4R kuadrat tambah 4M kuadrat R kuadrat. Selanjutnya kita lihat, nah ini masing-masing dibagi 4. Kemudian ini karena ngandung R kuadrat, ini juga ngandung R kuadrat, sehingga kita pisahkan aja itu sebagai bentuk distributif ya. C kuadrat itu sama dengan ini ya. Karena bentuknya kuadrat dan C-nya harus tidak bentuk kuadrat, maka tinggal ini positif negatif akar positif negatif R akar ini ya. Kan tadinya R kuadrat sehingga diakarkan di R saja. Jadi kalau ini 1 tambah M kuadrat kalau diakarkan ya bentuknya ini akar M kuadrat tambah 1 gitu. Jadi simpulannya persamaan garis singgung lingkaran ini yang punya gradien M itu adalah, nah ini, Y sama dengan M kali X tambah kurang, tadi ya C-nya itu adalah ini, R akar ini. Dengan cara yang sama para siswa, persamaan garis singgung dengan gradien M pada lingkaran dengan persamaan ini adalah bentuk umum, ya bentuk baku, bentuk baku ya. Kalau ini mah titik pangkal pusatnya di titik asal seperti ini. Kalau pusatnya tidak di titik asal ya seperti ini. Tinggal mengubah apa? Tinggal mengubah Y menjadi ini Y min B ya. Mengubah X menjadi X min A gitu. Nah ini masih sama ya, hanya dimodifikasi sedikit gitu. Nah bagaimana kalau dengan persamaan lingkaran yang bentuk umum seperti ini? Maka terlebih dahulu diubah ke dalam bentuk baku seperti ini, atau langsung aja menentukan pusat lingkarannya ini dan jari-jarinya ini. Kemudian tentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus tadi di atas, sehingga ini hubungan antara gradien dua garis. Nah sekarang ketemu ya ini
Misalkan M1 itu adalah gradien garis G1 dan M2 itu gradien garis G2. Jika G1 dengan G2 itu sejajar atau G1 sejajar dengan G2, maka akan berlaku gradien garis 1 dengan gradien garis 2 itu sama dengan ya, hubungannya. Mengapa bisa demikian? Waktu itu pernah ya kita bahas sedikit. Kita memanfaatkan sifat tangens ya, trigonometri waktu itu. Dan jika garis G1 tegak lurus terhadap garis G2, maka akan berlaku ini. M1, M garis ke-1 dikali gradien garis kedua itu sama negatif 1. Atau boleh dimodifikasi M1 sama dengan negatif 1 per M2 gitu. Tapi yang jelas ini yang ditebal ya, yang bold itu. Kalau dia tidak sejajar, tidak ya, tegak lurus tidak. Bagaimana menentukan gradiennya? Cari sudutnya ya, sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut. Kemudian cari tangensnya, maka itulah gradiennya gitu. Baik, selanjutnya. Nah, contoh 4 di sini. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini yang bergradien 2. Ini masih mudah ya. Silakan para siswa untuk mencoba dulu sebelum saya membahasnya ya. Silakan di pause dulu. Ya, barangkali sudah. Kita langsung beranjak ke pembahasannya. Persamaan garis singgung lingkaran ini ya, gradiennya 2. Berarti yang diketahui jari-jarinya adalah akar dari 36 ini ya, yaitu 6. Dan gradiennya M itu 2. Maka persamaan garis singgungnya adalah langsung aja. Y sama dengan ini ya rumusnya. M-nya 2, R-nya 6. Sehingga Y sama dengan berapa? 2X tambah kurang 6 akar kuadrat dari 2 kuadrat tambah 1. Selanjutnya ini 2 kuadrat kan 4. 4 ditambah 1 pasti kita dapat 5. Sehingga gradien garis singgungnya Y sama dengan 2X tambah kurang 6 akar 5. Sebenarnya ada dua gradien ya. Ada dua gradien. Nantilah kita kalau sudah PTM terbatas yang 50% kita coba ya. Jadi ada dua. Yang pertama bisa Y sama dengan 2X tambah 6 akar 5. Atau bisa saja Y sama dengan 2X dikurang 6 akar 5. Maksudnya demikian. Ya, ini kesimpulannya. Jadi persamaan garis lingkaran ini yang bergradien 2 adalah ini. Y sama dengan ini atau Y sama dengan ini. Bedanya apa? Kalau ini tambah, yang ini kurang. Oke, contoh selanjutnya. Tentukan persamaan garis singgung lingkaran ini yang sejajar dengan garis ini. Nah, sejajar di sini. Ya, barangkali sudah. Kita lanjutkan lagi. Jawab. Nah, karena sejajar berarti tidak diketahui langsung secara gamblang ya. Apa itu gradien garis singgungnya ya. Yang jelas cari gradien garis lurus yang sejajar dengan garis lurus ini. Jadi ini bukan garis singgungnya ya, tapi sebagai pembanding aja bahwa garis singgungnya itu sejajar dengan garis ini gitu. Oke, garis ini punya gradien M1 sama 3. Nah, karena garis singgung lingkaran itu sejajar dengan garis ini, berarti gradien garis singgung itu sama dengan M1 ya 3. Kalau sejajar berarti M1 sama M2. Kalau di sini M garis singgung sama dengan M garis yang diketahui. M1 di sini. Jari-jarinya ya tinggal cari akar kuadrat dari ini. 169. Kita punya 13. Maka persamaan garis singgungnya itu adalah, oke, scroll lagi. Ini. Ya. Terus kita sehingga didapati akhirnya Y sama dengan ini. Ya. Karena ini positif negatif, jadi ada dua ya garis singgungnya. Bisa Y sama dengan ini, kalau ini tambah. Yang bedakan adalah kalau ini yang satu ini tambah, yang satu ini kurang, dikurangi.
Oke, sudah barangkali menyimaknya ya. Sekarang kalau misalnya ingin ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar ya. Contoh ke-6 ya. Silakan di pause dulu untuk mencoba. Oke. Untuk contoh ke-6, tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran ini yang bentuknya bentuk umum dan tegak lurus dengan garis ini. Oke. Kita jawab. Garis ini ya, menentukan gradiennya, ubah aja, ini kan bentuk implisit ya, bentuk umum, bentuk implisit. Kita ubah ke dalam bentuk eksplisit, media sama dengan ya kira-kira seperti ini. Berarti gradien M1-nya adalah negatif 3/4. Dan biasanya kalau sudah berbentuk bentuk eksplisit seperti ini, ya sama dengan itu yang dimaksud gradiennya adalah koefisien X-nya ya. Koefisien X-nya. Di sini koefisien X-nya adalah negatif 3/4, berarti gradiennya adalah itu. Negatif 3/4 ya. Garis singgung lingkaran tegak lurus dengan garis ini, sehingga berlaku tadi ya. M garis singgungnya adalah negatif 1 per M ini. Ini kan tadi gradiennya negatif 3/4. Ini negatif 1 per negatif 3/4. Itu sama aja dengan 4/3. Lalu pusat lingkarannya negatif setengah kali A-nya adalah negatif 6 di sini. Dan negatif setengah kali B-nya adalah positif 8 di sini. Sehingga diproses saja, ini negatif setengah kali min 6 itu adalah 3, dan min setengah kali 8 itu min 4. Jadi pusat lingkaran ini adalah 3, min 4. Jari-jarinya ini rumusnya sehingga kita peroleh 5 ya. Jari-jarinya 5. Maka persamaan garis singgungnya itu adalah ini prosesnya ya. Nah, diperolehlah ini 3Y tambah 12 sama dengan mungkin ada. Oke lah. Menjadi seperti ini ya. 4X min 3Y min 24 tambah kurang 25 sama dengan 0. Nah, ini ada 2 ya. Bisa 4X min 3Y tambah 1 sama dengan 0, dan bisa aja 4X min 3Y min 45 sama dengan 0. Itu ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, terakhir yang ketiga itu ada persamaan garis singgung yang melalui suatu titik di luar lingkaran ya para siswa. Ya, seperti apa penjelasannya? Nah, ini ada lingkaran, ini garis singgung lingkaran, dan ini ada titik yang terletak di luar lingkaran. Ini seharusnya di sini ya, mungkin itu ya. Titiknya itu kurang tepat ya ketika mengedit dari sebuah titik P X1 Y1 di luar lingkaran selalu dapat dibuat dua buah garis singgung pada lingkaran ya. Itu merupakan suatu entah itu aksioma atau mau teorema ya dalam geometri ya. Kalau dari sebuah titik yang terletak di luar lingkaran selalu dapat dibuat dua buah garis singgung pada lingkaran tersebut ya. Persamaan garis singgung yang melalui titik P di luar lingkaran dapat ditentukan dengan 3 cara katanya. Pertama, menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu ya. Kedua, di kuadrat sekutu itu persamaan kuadrat yang didapati dari mensubstitusikan titik singgung terhadap persamaan lingkaran gitu. Kira-kira seperti itu. Kedua, menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradiennya diketahui ya, tapi kan belum tentu, bisa aja dia diketahui, bisa juga tidak dulu diketahui gitu. Yang ketiga, mencari titik singgung dengan cara menentukan persamaan garis kutub atau polar dari titik P dengan memotongkannya dengan lingkaran dan memotongkannya dengan lingkaran maksudnya. Contoh seperti ini. Cari persamaan garis singgung pada lingkaran ini yang melalui titik P8,0 di luar lingkaran. Kita tidak usah mengecek lagi titik P ini terhadap lingkaran karena sudah diketahui di sini di luar lingkaran, pasti jawabannya akan lebih besar dari 36. Ya kan? Sok aja coba P8,0. X yang ini ganti ya dengan 8. 8 kuadrat 64, 0 kuadrat 0. 64 tambah 0 itu kan lebih besar daripada 36, berarti jelas dia di luar lingkaran ya. Oke, silakan di pause dulu.
Baik, barangkali sudah, kita scroll saja langsung di sini. Jawab. Pertama ya, dengan menggunakan diskriminan persamaan kuadrat. Berarti ketiga cara ini digunakan ya dalam menyelesaikannya. Jadi ketika ini juga tidak usah tiga-tiganya kalau misalnya sedang ujian atau ulangan gitu ya. Ada soal yang kaitannya dengan ini, pilih aja salah satu cara ya, gak usah ketiga-tiganya gitu ya. Yang penting seperti apa nanti prosesnya dan hasilnya pun bagaimana gitu. Oke, titik P 8,0 terletak di luar lingkaran ini ya, karena ini diketahui juga ya. Sehingga persamaan garis singgung yang mulai titik P 8,0 dimisalkan ini Y min Y1 9 M kali dalam kurung X min X1. Oke. Jadi M-nya belum diketahui ya, di sini M-nya gradian garis singgungnya belum diketahui. Sehingga ya didapati Y sama dengan ini. Itu bintang 1. Persamaan ini substitusikan ke dalam persamaan lingkaran sehingga diperoleh persamaan kuadrat sekutu. Ya, jadi hasil substitusi ini ke persamaan lingkaran ini didapatlah sebuah persamaan kuadrat sekutu. Ya, ini prosesnya ya, sehingga didapati ini persamaan kuadrat sekutunya. Jadi ya oke, ini dalam kurung 1 plus M kuadrat X kuadrat min 16 M kuadrat X plus dalam kurung 64 M kuadrat min 36 itu sama dengan 0. Berarti ini adalah A-nya adalah ini, B-nya ini, dan C-nya ini. Agar garis menyinggung lingkaran, maka diskriminan persamaan kuadrat sekutunya harus sama dengan 0 atau D sama dengan 0. Diskriminan kan rumusnya ini, B kuadrat min 4 kali A kali C. Ini kalau diketahui B-nya adalah min 16M kuadrat, lalu dikuadratkan lagi min 4 kali A-nya adalah 1 plus M kuadrat kali C-nya 64M kuadrat min 36 sama dengan 0. Terus diproses sehingga didapati ini ya, M kuadrat 9 per 7. Sehingga M adalah positif negatif akar kuadrat dari 9 per 7. Itu positif negatif, akar 9 kan 3, akar 7 dia bisa dicari ya. Di akar positif negatif 3 per akar 7. Disederhanakan lagi dengan cara kalikan akar sekawan, itu diperoleh positif negatif 3 per 7 akar 7. Jadi gradiennya bisa sama dengan 3 per 7 akar 7 atau gradiennya negatif 3 per 7 akar 7. Ada yang positifnya, ada yang negatifnya gitu. Lanjut, nilai gradien M yang diperoleh disubstitusikan ke dalam persamaan bintang 1 tadi ya. Sehingga diperoleh dua buah garis singgung ini. Ya, tinggal ganti aja M dengan, untuk M ini untuk M yang 3 per 7 akar 7, ya ganti aja, diperoleh ini. Y sama dengan 3 per 7 akar 7 X min 24 per 7 akar 7. Atau diimplisitkan jadi ini. 3 akar 7X min 7Y min 24 akar 7 sama dengan 0. Dan untuk yang M-nya min 3 per 7 akar 7 ya seperti ini. Sehingga bentuk implisitnya ini 3 akar 7X tambah 7Y min 24 akar 7 sama 0. Dia yang bedakan ini, kali ini min, ini plus. Itu kalau menggunakan gradien apa tadi teh? Dan menggunakan diskriminan persamaan kuadrat sekutu. Lanjut, yang cara kedua, menggunakan rumus persamaan garis singgung dengan gradien diketahui M. Ini persamaan garis singgung yang melalui titik P8,0 dimisalkan ini ya, sama bintang 1 lagi. Dan persamaan garis singgung lingkaran ini dengan gradien M adalah ini ya, karena udah ada rumusnya itu. R kuadratnya 36, maka R adalah akar kuadrat 36, yaitu 6. Sehingga didapati Y sama dengan ini. Ini bintang 2. Selanjutnya para siswa, ruas kanan persamaan bintang 1 dan bintang 2 itu disamakan. Sehingga diperoleh ini sama dengan ini. Saya highlight dulu. Ini
sama dengan ini ya. Nah ini terus ya, sehingga didapati sama saja akhirnya ya, gradiennya 3/7 akar 7 atau gradiennya min 3/7 akar 7. Kemudian substitusikan ke persamaannya, ya sama saja seperti tadi. Itu cara kedua. Cara ketiga menggunakan persamaan garis kutub katanya. Oke. Jadi ini mah persamaan lingkarannya ini, titik P-nya ini yang di luar lingkaran itu, sehingga persamaan titik kutubnya adalah ini. Ya, karena Y1-nya 0 berarti ya udah nilai X-nya 36/8 itu 9/2. Nah, untuk menentukan titik singgungnya, substitusikan X 9/2 ke persamaan lingkaran sehingga didapati ini. Oke. Nah, sehingga titik singgung lingkarannya itu ini 9/2, 3/2 akar 7 dan 9/2, min 3/2 akar 7. Oke. Nah, persamaan garis singgung lingkarannya ini, kemudian untuk yang 9/2, 3/2 akar 7 diperoleh persamaan ini ya, yang ujungnya adalah ini. Kemudian untuk titik 9/2, min 3/2 akar 7 diperoleh persamaan ini, sehingga diimpliskan jadi ini. Sama saja kan seperti tadi gitu. Nah, ini keterangannya untuk persamaan garis kutub. Apabila titik P X1 Y1 di luar lingkaran, maka persamaan garis kutub atau polarnya ini. Oke, kalau persamaan lingkarannya berupa ini ya, lingkaran yang berpusat di titik asal, maka persamaan garis kutubnya adalah ini. Kalau titik pusatnya bukan di titik asal, maka persamaan garis kutubnya adalah ini. Dan kalau bentuk persamaan lingkarannya persamaan bentuk umum, maka persamaan garis kutubnya adalah ini. Nah, berarti itu adalah persamaan garis kutub ini ya, dari masing-masing persamaan lingkaran yang bentuk umum dan bentuk baku gitu. Coba kita ini lagi. Oke. Gimana Prasetya, bisa dipahami? Oke, mungkin ada. Oh ya, kita langsung ke rangkuman di sini ya. Ini rangkumannya ya. Persamaan garis singgung melalui titik P pada lingkaran ini adalah ini. Ternyata ini adalah persamaan titik kutub ya, kalau secara tidak ini saya tidak sadar tadi ya. Kemudian kalau garis singgung yang melalui titik P pada lingkaran yang berpusat bukan di titik asal adalah ini. Oke. Kemudian persamaan garis singgung melalui titik P di luar pada lingkaran yang bentuk persamaannya bentuk umum adalah ini. Sini persamaan garis singgung lingkaran ya. Terus ya, saya menentukan garis singgung dengan 3 cara tadi. Ini ada latihan soal, ada berapa ya? Oh, ternyata ada 10 ya. Ada 10 latihan soal, tapi ya sarankan wajibnya itu kerjakan aja 5 soal dari 10 soal yang tersedia gitu ya. Wajibnya 5 soal, tapi kalau semuanya dijawab juga ya lebih bagus ya, gak apa-apa, silahkan gitu. Nomor 1, 2, 3, dan 4 1, 2, 3, 4, dan 5 itu wajibnya ya, tidak usah diacak. Nomor di seberurutan aja, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu wajib ya. Sunahnya selain yang wajib tadi ditambah boleh 1, 2 ya, atau boleh semuanya juga gitu ya. Wajibnya 5, sunahnya boleh semuanya, atau dari yang 5 tadi tambahkan 1 soal aja gitu. Silakan dikerjakan aja. Kalau misalnya ingin punya nilai ya silakan kerjakan di
kertas folio lalu dikumpulkan aja gitu ya. Nanti setelah KBM-nya insya Allah kalau udah berjalan lagi yang KBMT PTMT 50% gitu. Oke, kiranya itu saja untuk pertemuan kali ini. Bahasan kita tadi itu tentang persamaan garis singgung lingkaran ya, di kegiatan pembelajaran yang ketiga ini. Jangan lupa ya untuk senantiasa berikan dukungan terhadap konten video Bapak gitu ya. Supaya Bapak lebih semangat lagi dalam buat kontennya ya. Yang belum berlangganan silakan untuk menekan tombol subscribe ya, bila perlu itu tombol lonceng notifikasi juga silakan untuk ditekan juga ya, di like, boleh di komen, kemudian di share juga ke teman yang lain silakan ya, boleh ke teman yang MIPA 1, MIPA 3 atau MIPA 4 gitu ya, meskipun itu pengajaran bukan oleh Bapak, itu silakan aja gitu ya, kiranya itu pun kalau bermanfaat ya channel ini gitu. Oke, para siswa, terima kasih atas segala perhatian para siswa ya. Mohon maaf atas ketidakjelasan dalam menyampaikan materi pembelajaran kali ini ya. Tapi semoga aja apa yang disampaikan bermanfaat. Saya akhiri bila taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.